Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan memberikan contoh tentang program semester atau yang sering disingkat PROMES pada satuan PAUD. PROMES ini hanya sekedar contoh saja ya Bapak Ibu sekalian, karena pada kurikulum Merdeka ini pengembangan pembelajarannya dapat ditentukan oleh masing-masing satuan PAUD. Jadi setiap lembaga itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oke, langsung saja untuk program semester ini, kolom yang pertama di sini kita perbesar dulu. Oke, untuk kolom yang pertama ini adalah capaian pembelajaran. Jadi ada 3 capaian pembelajaran: nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEAM. Kemudian setelah capaian pembelajaran di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini antara satuan PAUD yang satu dengan yang lainnya juga dapat berbeda-beda, tergantung dari visi misi masing-masing PAUD ya, juga tergantung dari karakteristik kebijakan dan konteks lokal dari masing-masing daerah. Untuk tujuan pembelajaran pada CP nilai agama dan budi pekerti ini ada 10 poin ya. Sebagai contoh di sini kami membuat ada 10 poin. Yang pertama, melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kemudian yang kedua, mengenal 6 agama di Indonesia. Yang ketiga, mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati perbedaan atau keberagaman. Yang kelima, menunjukkan perilaku baik sesuai ajaran agamanya. Yang keenam, membiasakan 5 kata terpuji, yaitu syukur, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketujuh, menunjukkan sikap menyayangi kepada makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedelapan, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan dan alam sekitar sebagai karunia Tuhan. Kemudian yang kesembilan adalah mengetahui manfaat gotong royong. Dan yang ke-10, mengetahui keberagaman suku dan adat istiadat di Indonesia. Itu untuk capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Kemudian untuk tujuan pembelajaran jati diri ya, pada capaian pembelajaran jati diri, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan jenis-jenis emosi yang sedang dirasakan. Yang kedua, berempati. Kemudian yang ketiga, mengontrol, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang dirasakannya. Yang keempat, berbagi dengan teman atau orang lain. Kemudian yang kelima, lebih suka bermain dengan teman atau orang lain dibandingkan sendirian. Yang keenam, memahami konteks sosial. Yang ketujuh, mengetahui kemampuan yang dikuasai. Kedelapan, menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukai. 9, melakukan kegiatan di dalam kelompok yang sesuai dengan minatnya. Kemudian yang 10, mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang dimilikinya. Yang ke-11, mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Ke-12, menjaga kebersihan diri. Kemudian yang ke-13, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Yang ke-14, mengenal kebiasaan yang baik dan buruk bagi kesehatan. Kemudian yang ke-15, memiliki keinginan untuk mencoba atau terlibat dalam berbagai aktivitas di lingkungannya. Selanjutnya adalah menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekitarnya. Jadi ini contoh tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran jati diri. Kemudian tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEAM. Yang pertama adalah anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Yang kedua, anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Kemudian tujuan yang ketiga,
anak menunjukkan minat dan partisipasi dalam kegiatan pramembaca. Yang keempat, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Tujuan yang kelima, anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Yang keenam, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang kedelapan, anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan adalah anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Oke, ini contoh tujuan pembelajaran pada CP Dasar-Dasar Literasi dan STEAM. Kemudian setelah kolom tujuan pembelajaran, di sini ini ada kolom untuk topik. Oke, untuk topik di sini ada topik untuk semester 1 ya. Ini dari Aku Anak Indonesia, Lingkunganku yang Sehat, Aku Cinta Indonesia, Wisata di Sekitar Rumahku, Sayur dan Buah Kesukaanku, Aku Sayang Bumi, Binatang di Sekitar Rumahku, dan Pekerjaan Warga Sekitar. Kemudian topik untuk di semester 2, oke, topik untuk semester 2 ini adalah yang pertama, makanan dan minuman kesukaanku, Aku Sayang Teman, Bermain dan Bekerja Sama, Ramadan Ceria, Selamat Hari Raya, Aku Kreatif, Imajinasiku, dan Pentas Akhir Tahun. Jadi ini beberapa contoh topik-topik yang nanti bisa dikembangkan menjadi beberapa materi atau subtopik. Oke, pada topik-topik ini ada beberapa topik yang kami kasih tanda merah ya. Untuk topik Aku Cinta Indonesia, oke, kemudian Aku Sayang Bumi. Jadi topik-topik yang kita kasih tanda merah ini adalah topik untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semester 1 kita ada 2 proyek ya. Pada topik Aku Cinta Indonesia ini proyeknya adalah karnaval dengan pakaian adat. Kemudian pada topik Aku Sayang Bumi, kita proyeknya adalah membuat pupuk kompos untuk melestarikan lingkungan. Kemudian untuk semester 2, oke, untuk semester 2 proyeknya ada pada topik bermain dan bekerja sama ini kita akan melakukan permainan tradisional, yaitu bermain ganepo. Kemudian pada topik imajinasiku ini proyeknya adalah membuat buku pop-up atau pop-up book. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk topik ya pada semester 1 maupun semester 2. Oke, di bawah topik-topik ini ada angka ya. Di sini ada angka 1, 2, 3 sampai 18 ya. Untuk semester 1 ini ada 1 sampai 18. Jadi angka-angka di sini adalah kami buat untuk menunjukkan minggu. Ya, menunjukkan jumlah minggu. Jadi dalam satu semester ini untuk minggu efektifnya ada 18 minggu. Tapi untuk masing-masing lembaga nanti bisa disesuaikan ya dengan kalender pendidikannya, karena biasanya setiap provinsi itu kalender pendidikannya berbeda-beda. Oke, jadi contoh di sini adalah untuk topik Aku Anak Indonesia ini ada 2 minggu ya, di bulan Juli itu ada 2 minggu. Kemudian topik lingkungan yang sehat ini juga 2 minggu. Kemudian untuk proyeknya juga selama 2 minggu gitu. Begitu juga dengan semester 2. Oke, semester 2 kami juga ada 18 minggu ya, dari 1 sampai 18 untuk
masing-masing proyek ini juga waktunya selama 2 minggu, minggu ke-7 dan ke-8 dan juga minggu ke-15 dan ke-16. Oke, setelah menentukan topik, kemudian kita isi checklist di masing-masing topik pada minggu-minggu ini ya. Oke, contohnya adalah pada tujuan pembelajaran melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ya, jadi di sini untuk tujuan pembelajaran biasanya implementasi aktual di proses pembelajaran adalah kita melakukan doa sebelum ataupun sesudah belajar, kemudian doa sebelum atau sesudah makan dan lain sebagainya. Jadi untuk tujuan pembelajaran melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya ini kita lakukan setiap hari, maka di sini checklistnya kami checklist untuk setiap minggunya. Oke, bisa dilihat contohnya. Jadi untuk semua tema ini semester 2 juga kita isi checklist semuanya. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenal 6 agama di Indonesia dan lainnya sampai tujuan pembelajaran yang terakhir ini kita tentukan checklistnya ya, sesuai dengan materi apa saja yang akan kita ajarkan nanti. Jadi tanda checklist ini nantinya akan kita gunakan sebagai panduan saat kita menentukan tujuan kegiatan ataupun materi pembelajaran pada dokumen RPPH maupun RPPM. Oke, ini nanti contoh saja checklistnya dapat disesuaikan. Ini yang sudah kami isi. Oke, jadi ini contoh untuk program semester pada satuan PAUD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.